saya ingin bertemu sejatinya Ibu Kanjeng Ratu Kidul itu sebenarnya ada nggak sih penguasa laut. Rambut saya ini ada yang jambak, langsung sontak saya melihat ke belakang sambil berdiri. Sambil berdiri tak lihatin dengan jeli begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Lusari, masih di Jejak Malam Official. Kebetulan video yang kemarin, yang part pertama itu ada beberapa kendala, terutama yang spesifiknya itu ada beberapa video yang tiba-tiba tanpa kita duga suaranya menghilang, ada gangguan di mikrofonnya, nggak tahu kenapa, aneh juga. Dan itu pun saat Mas Tanang menceritakan beberapa hal, ada beberapa yang tiba-tiba suaranya menghilang, hanya terekam gambar saja teman-teman. Dan kita akan menceritakan kembali tentang pengalaman Mas Tanang pada waktu tahun 2007 ya Mas, bertapa di Gua Langse. Coba diceritakan kembali karena kemarin kan sempat error, ada beberapa yang dipotong sehingga tidak begitu jelas. Pengalaman saya waktu itu perjalanan dari Kediri, terus langsung saya mengajak teman saya di Madiun itu. Setelah itu langsung saya berangkat dari Madiun sekitar jam 9:30 itu, berangkat dari Madiun. Saya nyampe di pantai Parangtritis. Saya berhenti di sebuah warung angkringan. Saya yang kemarin video itu saya sudah parkir di sebuah tempat yang saya ceritakan ketika saya sudah ngisi buku tamu. Terus saya berjalan di jalan yang setapak. Di situ saya melihat di arah kiri itu ada sebuah bayangan besar yang tinggi, itu kan udah lewat. Terus saya jalan lagi sampai menemukan warung yang di pojokan paling atas sendiri, di pojokan paling atas sendiri bukit. Kalau dari pantai bawah itu paling atas sendiri itu ada warung yang biasa dipakai untuk orang-orang itu bersemedi juga, atau mungkin di situ mereka itu berritual. Di antara batu-batu tersebut itu ada seseorang yang duduk di atasnya. Yang kemarin saya ceritakan bahwasanya ada sesosok orang yang besar, gelap, dan berbadan berbulu lebat. Di situ bermata merah, saya melihat bermata merah dan mempunyai taring. Itu kalau orang Jawa kemarin kan saya sudah jelaskan itu apa ya, kalau dibilang itu grandong gitu. Grandong. Nah itu cuman hanya melihat saya, sedangkan teman saya yang saya ajak ini dia nggak bisa ngelihat, maksudnya nggak dilihatkan oleh makhluk tersebut gitu loh Mas. Makanya di situ saya tetap tenang, cuman tetap di situ saya yakin dengan niat saya yang kuat, saya pengen bersemedi di Gua Langse itu. Saya yakin nggak ada gangguan apapun, walaupun nanti saya pun diganggu dengan hal-hal yang makhluk-makhluk seperti itu. Saya tetap yakin saya mampu, saya kuat, saya bisa lulus itu, saya bisa bertemu dengan apa yang sudah saya niatkan. Nenek-nenek kemarin sempat belum saya ceritakan, nenek-nenek tersebut itu sudah lama sekali. Nenek-nenek yang menjaga di situ itu sudah lama sekali, semenjak zamannya Pak Soekarno dulu, presiden pertama, sudah ada di situ. Jadi kurang lebih ya sudah setengah abad, kurang lebih ada setengah abad lebih lah di situ. Nah di situ saya sempat sebentar saya ngopi, saya mohon izin untuk saya mau bertirakat di dalam untuk bertapa, untuk puasa ngebleng di dalam selama 3 hari. Saya izin sama yang putri nenek itu yang di situ.
saya dirasa cukup, saya sudah berpamitan sama beliau, mohon izin. Saya itu menuju ke pintu gua itu. Di situ saya melihat ada sesosok perempuan, Mas, tinggi besar, kurang lebih itu tingginya tuh kalau saya turun ke bawah sampai ke atas gua itu kurang lebih antara 4 sampai 5 meter mentok ke atas guanya itu, 4 sampai 5 meter. Nah itu sesosok wanita tersebut itu tinggi besar, cuman di perut ke bawah itu badannya ular. Badannya ular. Nggak tahu itu yang kata orang Jawa mungkin, atau orang-orang yang paham kalau perempuan cantik berbadan ular ke bawah itu biasa kalau orang Jawa mengatakan itu nyiblon. Setengah dua saya masuk. Saya sempat ngobrol sampai jam 2 lah. Jam 2 itu saya sudah apa namanya, khusyuk untuk benar-benar bersemedi. Saya sudah menghadap tembok setelah saya habis ngobrol dengan suami istri tadi. Saya menghadap tembok. Di situ saya mulai bersemedi. Ini kan sudah masuknya hari pertama ya, hari Selasa pagi tengah malam kan. Saya mulai bersemedi di situ. Setelah saya rasa antara 1 jam sampai 2 jam, kaki ini udah nggak ngerasa seperti kayak kram, itu nggak ada, Mas, seperti mati rasa. Di situ saking saya khusyuknya, saking saya enaknya untuk bersemedi, saya tuh udah mulai ngerasa ada suara-suara. Yang saya rasakan itu suara tersebut itu terdengar jelas itu di sekitar kiri saya. Di situ ada, sebelah kiri saya itu ada suara anak kecil. Suara anak kecil. Tetap saya fokus. Saya nggak mengindahkan, maksudnya saya nggak mendengarkan atau nggak merasa terganggu dengan hal tersebut. Saya tetap khusyuk atau tetap saya fokus di situ. Saya fokus. Nah, antara 10 sampai 20 menit itu saya mulai merasakan ada hawa dingin di belakang saya, ada angin yang sejuk. Cuman di depan saya itu rasanya panas, belakang itu sejuk, depan itu panas. Di dalam gua itu? Iya. Di situ saya rasakan lama semakin kencang suara anak kecil ini, seperti anak-anak kecil yang bermain-main gitu. Padahal sambil tertawa. Padahal itu di gua ya. Itu di gua. Nah, mungkin ada mana anak kecil beneran. Nah, saya berpikir mungkin ini halusinasi saya. Seperti itu. Dari kiri suara itu menghampiri di belakang saya. Nah, di situ saya merasa di belakang saya ini, Mas, punggung sama pinggang itu seperti ada yang ngelitikin saya lah, Mas. Dikelitikin gitu loh. Ya dikelitik. Jadi seperti kayak mau ngajak main mungkin ya. Lah saya itu gelisah. Saya itu kan nggak tahan yang namanya geli, ya kan. Saya dikelitikin, akhirnya saya kan nengok ke belakang, ya kan. Saya nengok ke belakang begini. Dari kiri saya nengok ke kanan. Nggak ada siapa-siapa, Mas. Suaranya tadi juga nggak ada. Pas waktu saya lagi posisi semedi tadi itu kan, saya mendengar suara tadi tuh. Dari kiri saya nggak dengerin, ya kan, nggak saya hiraukan, saya tetap fokus. Ternyata di belakang saya mulai dari ada angin tadi itu, ya dingin, sejuk, depan itu panas. Disitulah saya ngerasa punggung saya ini udah ada yang seperti orang yang meraba. Setelah turun ke bawah ke pinggang, itu kok seperti ada 2 jari yang kecil lentik itu ngelitikin saya dari sisi kiri dan sisi kanan. Ya kan, saya kan nggak kuat geli, Mas. Saya akhirnya kan sontak langsung nengok ke belakang begini. Saya menengok ke kanan, dari kiri ke kanan, nggak ada siapa-siapa. Saya pikir mungkin saya kecapean. Terus akhirnya saya fokus lagi. Dari situ lagi fokus antara 5 sampai 10 menit. Rambut saya ini ada yang jambak, Mas. Dijambak gitu. Kan posisi waktu itu kan rambut saya kan panjang sepinggang.
Saya kan masih gondrong. Sepinggang. Ini dijambak gini kayak dibuat main kuda-kudaan itu loh ibaratnya. Kalau anak kecil, orang tua, bapak punya anak kecil naik kuda-kudaan itu rambutnya kan dibuat pegangan gitu. Nah, dibuat kuda-kudaan, dijambakin begini-begini. Kan saya kan kaget loh. Langsung sontak saya melihat ke belakang sambil berdiri. Sambil berdiri tak lihatin dengan jeli begini. Gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Nah, terus mulai dari situ saya istighfar. Setelah istighfar, saya duduk lagi bersila, menghadap ke tembok lagi, fokus lagi. Di situ ketawa dia, ketawa, kok semakin suaranya agak jauh, menggema itu semakin dekat. Saya mulai melihat. Saya kan di dalam hati saya kan akhirnya ini sih terganggu ya, karena mata saya kan terpejam. Saya akhirnya itu membuka mata, saya menengok ke kanan. Itu saya lihat mas, ada sosok yang tadi itu ketawa, si anak kecil itu kepalanya itu besar, dan itu bukan normalnya manusia kepalanya itu. Kepalanya besar, mungkin bola ini loh, bola basket, tahu bola basket yang agak besar. Aku seberapa ya, mungkin segini lah. Aku 2 kali kepala orang lah, ibaratnya 2 kali normalnya. Oh, kepalanya itu berbentuk seperti balon, cuman agak lonjong ke atas dan nggak ada rambut. Berarti nggak agak. Jadi gitu, bunder begini tuh agak ke atas gitu, agak lonjong ke atas gitu, agak lancip gitu kepalanya, bunder besar. Terus saya ngelihat dari matanya itu apa ya, bingung saya. Matanya udah seperti kayak orang ibaratnya itu mau keluar gitu. Jadi kayak bola mata itu bukan di dalam tapi keluar. Mau keluar matanya itu. Dan di situ saya ngelihat di di raut wajahnya itu nggak kelihatan jelas seperti apa. Dan itu nggak pakai baju, dia nggak pakai baju, cuma hanya pakai kolor daleman gitu. Celana dalam. Sambil dia itu pegang mainan bunga kayak bunga kelopak yang biasa di pinggiran sungai itu loh. Bunga kelopak yang apa sih namanya? Pokoknya bunga itu tuh buat apa namanya? Buat mainan dia begini gitu. Sambil dia goyang kiri goyang kanan sambil ketawanya tuh ya seanak-anak gitu, sambil cekikikan gitu. Saya tuh sempat melihat gini. Setelah itu saya nggak terlalu kelihatan karena agak jauh, mungkin 1 meter lah, 1 meter atau ya 1 meter, nggak terlalu, ya namanya gelap ya, nggak terlalu jelas. Cuman di situ saya sudah berpikir ini mungkin gangguan saya ketika saya berniat bersemedi di sini di hari pertama. Mungkin mengganggu ya, gangguan biar nggak fokus, biar nggak lulus mungkin dengan niat saya itu, dengan niat saya tirakat di situ, semedi di situ. Akhirnya tetap saya bersila lagi. Sudah dirasa mungkin si anak kecil tadi itu, yang makhluk lain tadi itu merasa nggak dapat menarik simpati saya, ya kan? Mungkin membiarkan saya untuk tetap fokus lagi. Lah, antara fokus, antara sudah mendapatkan nikmatnya, enaknya bersemedi, di situ tiba-tiba itu di depan saya itu seperti ada sebuah hembusan nafas, mas. Di depan muka saya ini ada sebuah hembusan nafas, seperti saya itu ditiup. Padahal itu saya sudah menghadap tembok, jarak sejengkal, menghadap tembok jarak sejengkal, kan ya aneh lah. Saya berpikir mungkin ini udara dari sela-sela gua begitu. Cuman kok lama-lama kok, kalau gua itu seharusnya kan hawanya kan hawa seger, hawa dingin, ini kok baunya bau kayak seperti apa ya, bau-bau amis-amis busuk gimana gitu loh, mas.
yang ditiupkan ke hidung saya ini loh. Kan ya kaget tuh saya tuh. Terus saya itu langsung buka mata gini lah, buka mata itu langsung saya itu langsung loncat ke belakang, langsung loncat, astagfirullahaladzim. Dia itu matanya tuh jelas kelihatan di depan saya tuh keluar gini, kayak bola pingpong keluar gini, mendulu ke atas gini, yang satu ke bawah. Jadi kalau saya jelaskan, matanya itu nggak seperti mata kita, nggak hitam gitu. Putihnya banyak, hitamnya kecil, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Dan di antara hidung sama mulut itu nggak ada seperti apa lekukan yang ada di apa namanya bibir manusia, bibir makhluk yang namanya manusia itu kan ada lekuknya semua. Siapapun kan punya, itu nggak ada, itu rata. Itu cowok cewek? Ya kalau melihat karakternya mungkin cowok mas, anak kecil cowok, laki-laki. Saking saya kagetnya, di situ saya ngambil apa ya, entah itu batu kerikil lah, batu kerikil di dalam situ ada batu kerikil yang apa namanya jatuhan dari atas. Itu saya ambil, saya tiupkan ke tangan, saya bacakan Bismillah sama ayat kursi sekali, terus saya lemparkan. Setelah saya lemparkan, dia itu berteriak, terus setelah itu nembus ke tembok, hilang. Saya masih sempat kaget, saking kagetnya. Ya kalau takut sih wajar manusia, cuman kan di situ nggak mungkin saya akan takut terus-terusan, karena saya yakin saya lulus untuk menjalankan kirakat saya di situ. Setelah itu saya sudah rasa tenang, saya duduk lagi bersila. Saya sempat kaget, pas waktu kaget tadi itu saya nengok ke belakang, ternyata di belakang saya sudah nggak ada siapa-siapa. Jadi hari pertama itu sendiri? Saya sendirian. Temennya sampean itu mungkin sebelum posisi sama sudah mulai itu udah dia sudah pamitan pagi. Oh, udah pamitan pagi. Soalnya kan posisinya itu kan kalau saya lihat dia pamitan sebelum saya apa namanya, sebelum saya mulai ada suara-suara, sebelum ada ada angin-angin itu, ada pokoknya ada suara-suara. Saya mendengar suara deburan ombak yang pertama yang kemarin itu saya jelaskan. Itu teman saya itu sudah pamit, ternyata itu sudah pagi gitu. Oh, sudah pagi itu? Sudah pagi. Dia pamitan keluar, mas, saya nggak kuat di dalam, saya keluar. Disitulah saya mulai sendiri, mulai tenang kan sendiri. Karena saya rasa mungkin pas waktu suami istri itu keluar, dia ikut keluar juga. Nah, pas waktu kaget itu kemungkinan saya nggak bisa ngelihat posisi di luar itu udah pagi jam berapa, siang jam berapa, malam sore jam berapa, malam jam berapa. Yang jelas posisi itu di dalam gua itu kemungkinan dari temen saya sampai kejadian saya itu digoda sama anak kecil yang kepalanya besar lonjong ke atas itu kemungkinan antara 5 sampai 6 jaman. Jadi posisinya mungkin siang, tapi gelap di dalam. Gelap di dalam itu gelap. Setelah itu kan saya tetap semedi lagi, ya kan, tetap semedi lagi. Tetap di situ nggak tahu mas, saya tuh ngerasa capek enggak, ngerasa lapar enggak, ngerasa ngantuk juga enggak. Terus setiap saya duduk itu rasanya itu kaki itu seharusnya kalau duduk berjam-jam, lebih dari 2 jam atau 3 jam itu harusnya kan kram. Itu nggak ada rasa kram sekali. Rasa lapar gitu? Nggak ada. Karena saya rasa posisi dalam itu kalau untuk orang tirakat itu mungkin akan mampu untuk menahan lapar, menahan haus, menahan kantuk atau tidur. Itu nggak ada rasa sama sekali. Soalnya ada bau-bau wangi seperti dupa, menyan, campur aduk lah pokoknya di dalam itu. Ada bunga-bunga. Jadi di situ ngerasa badan itu sudah nggak perlu asupan apapun, karena yang dirasa yang hal-hal seperti itu masuk melalui pernapasan, mungkin batiniah kita atau hal-hal yang dirasa kita tuh diolah batin gitu. Yang merasa itu sudah bener-bener hawa nafsu itu sudah nggak ada yang saya rasakan. Setelah ada, saya rasa mungkin sekitar nggak tahu ya, mungkin waktu itu cepat banget pokoknya.
1 jam 2 jam 3 jam terlewati, tiba-tiba ada suara dari luar gua itu mau masuk sambil gaduh gitu. Ternyata itu hari kedua itu kedatangan seorang juru kunci sama seorang laki-laki, anak laki-laki mahasiswa yang bawa tas gunung sendiri. Saya pikir oh ini dia mau minta harta kekayaan mungkin. Nah di situ kan saya nggak bisa fokus ya. Tetap saya sambil duduk semedi, cuma saya dengerin apa yang dibicarakan, apa yang diniatkan. Terus yang namanya juru kunci tadi itu sudah membaca doa-doa bahasa Jawa, bahasa yang diyakini dia untuk memohon izin, memintakan seorang tamu yang dimintai untuk menjelaskan terkait dengan niatnya dia. Setelah itu selesai, lama-lama dia disuruh duduk atau tiduran di pinggiran tembok belakang saya sebelah kiri. Dia sambil bersandar, disuruh duduk di situ sampai dia tertidur. Setelah dia nanti tertidur, sudah posisi tidak lagi bersandar, dia sudah di bawah. Itu basah loh mas, posisi basah semua itu bawah, karena dari atas tetesan air tuh turun ke bawah terus. Dia tidur kurang lebih durasi antara 2 jam 3 jam mungkin, karena ya suaranya dia mendengkur itu saya kedengeran ngorok ya, mendengkur. Ada dengkuran dari dia yang tidur itu ya, semakin lama semakin kenceng kan, yang karena sunyi. Setelah ditinggalnya pergi oleh juru kunci, sudah keluar, dia disuruh tidur di situ. Dia dipesankan ketika kamu nanti bangunnya kaget, disitulah kamu sudah kembali ke alam dunia, ke alam manusia, dan apa yang sudah kamu minta itu diberikan, terkabul. Setelah itu dia kan dengan syarat bahwa tas kamu, kalau posisi tas kamu itu berat, jangan pernah kamu buka, jangan pernah kamu penasaran kamu buka sebelum kamu nyampe ke rumah. Nah di situ kan kurang lebih itu sudah sore hari ya, mau malam ya, sudah mau masuk ke hari kedua. Di situ selesai, anak tersebut itu langsung bawa tas yang sudah berat tadi itu isinya. Dia jalan keluar, dia pelan-pelan keluarnya itu sambil merangkak karena ya berat yang dia bawa. Dari luar, terus saya sudah nggak mendengar suaranya lagi. Nah sudah mulai tenang lagi, saya mulai bersemedi lagi, saya mulai berpikir lagi. Sekitar ya mungkin saya rasakan itu kurang lebih antara 5-6 jam mungkin atau lebih. Pokoknya saya nggak rasa, saking enaknya saya pikir terus. Di situ saya tuh mulai merasakan hal-hal yang aneh seperti hal di hari yang pertama ya. Di situ kan saya kan nggak bawa jam mas, jadi saya nggak tahu. Cuman saya bawa HP. Saya sempat menyalakan HP tipe-tipe lama ya. Tipe-tipe HP yang besar yang ada antenanya. Beberapa itu saya lupa. Pokoknya HP yang besar. Di itu saya ngelihat jam itu ternyata sudah jam 10:30 malam. Jam 10:30 malam ya. Di situ setelah saya nyalakan, saya matikan kembali. Lalu saya matikan itu enggak saya cuma matikan biasa, saya matikan semuanya biar nggak bunyi kan, biar nggak ganggu konsentrasi saya. Akhirnya saya semedi lagi. Nah di sini loh, setelah dari situ saya mulai merasakan lagi hawa-hawa yang nggak enak seperti yang kemarin. Mulai lagi ada angin dari sebelah kiri lewat ser, bahkan mulai dari kepala sampai ujung kaki itu semua bulu kuduk itu merinding mas, berdiri semua, merinding semua. Hawanya ser gitu lewat, seperti ada orang yang lewat. Saya sempat nengok ke belakang, nggak ada. Lalu saya mulai memejamkan mata lagi, saya fokus.
dari sebelah kanan ke kiri, gitu lagi ganti anginnya. Lama saya biarkan aja, mungkin ini gangguan buat diri saya biar nggak fokus, biar nggak tenang. Setelah itu ngelempar sebuah batu mas, tapi nggak kena saya, di depan saya, kena. Saya kan bersila, loncat di atas sarung saya ketika saya bersila, itu ada batu. Ya saya kan sempet kaget, siapa yang lempar? Dalam batin saya, dalam benak saya, tetap saya fokus. Semakin saya kencangkan suaranya itu, suara tahlil, dzikir, la ilah, semakin kencang itu semakin ini gangguannya semakin dahsyat mas. Badan saya itu seperti kayak ini loh, digoyang-goyangin loh. Saya mikir ini badan saya yang digoyang-goyangkan atau mungkin seluruh tempat yang digoyang-goyangkan. Mungkin gempa ya, posisi kan di pinggiran pantai ya, di sebuah gua, mungkin ini gempa. Saya saya tetap over positif aja, saya berpikir positif aja. Kalaupun saya mati hari ini pun saya siap. Kalau emang ini sudah ajal menjemput saya hari ini, saya mati di dalam gua pun saya siap, karena saya yakin Tuhan itu pasti Maha Tahu, Maha Rahman Rahim, pengasih penyayang bagi hamba-hambanya. Saya yakin seperti itu. Nggak lama, perkisaran antara setengah jaman mungkin, itu sudah reda kembali. Nah setelah itu saya fokus, makin dalam. Ada seseorang itu, saya rasa itu di samping kanan saya itu ada seseorang yang lagi ngawasin saya, tinggi besar. Cuman saya kan masih posisi memejamkan mata, ngerasain bahwa ada orang di samping kanan saya, dia di pinggir tembok itu, tinggi besar, itu ngawasin saya. Ketika di mata saya itu, saya mau terpejam ya, merasa di situ ada orang. Saya tuh semakin memfokuskan mata saya ketika memejamkan mata itu di pojokan itu. Dia tuh tiba-tiba apa yang saya rasakan dalam mata saya yang terpejam itu jadi kenyataan mas, berbentuk, dan dia itu tertawa ketika saya sudah memfokuskan ke situ, tertawa gitu. Aku langsung merinding, langsung mata ini langsung terbuka, terus yang lihat ke kanan sambil ketawa dia itu. Saya itu sudah mulai takut di sini mas, karena posisi gelap itu seharusnya nggak kelihatan, itu hitam-hitam. Ternyata hitam-hitam itu seperti ada yang menyorot sebuah cahaya di sekitaran tubuhnya itu. Jadi dia itu kelihatan, rambutnya panjang menutupi muka setengah rambut ini menutupi mukanya. Yang satunya sebelah kiri ini kelihatan matanya merah mas, punya taring. Jadi ketutupan rambut setengah gini, punya taring kelihatan, sambil dia ketawa, sambil dia ketawa sambil melototi saya. Cuman setengah badannya dia itu, kepalanya itu, mukanya itu ditutupi rambutnya dia. Di kepalanya itu ada sebuah iketan warna merah, iketan kainnya kecil lah, buat ngiket rambut gitu, mungkin di kepalanya seret. Cuman saya lihat lama saya lihat ke bawah itu tangannya gede mas, segini tangannya, besar tangannya. Saya lihat tangannya yang di bawah itu panjang-panjang, kukunya itu kukunya segini. Kukunya satu jari yang tengah segini. Jempolnya itu 3. Jempolnya 3. Kukunya, jempolnya itu 3 jarinya manusia. Jadi 3 gini itu kukunya. Panjangnya itu satu jengkal, jempolnya 1 jengkal. Saya lihat itu orang atau bukan gitu loh. Jelas ini bukan orang. Semakin dia deketin, saya kuat-kuatin. Soalnya apa? Rasanya itu sesek, gak bisa napas. Semakin dia mendekat, setelah dia mendekat, dia jongkok. Orang dia jongkok itu loh mas, seperti berdirinya saya. Coba, tinggi banget. Tinggi, dia jongkok itu ibaratnya saya itu kecil gini, dia jongkok gini.
rambutnya dibuka, sini tuh habis mas, yang sebelah kanan itu habis, nggak ada apa namanya, kulitnya itu nggak ada, cuman tulang semua, matanya itu udah seperti mau keluar ini, merah semua, nggak ada putihnya, nggak ada hitamnya, merah semua, itu keluar ini. Di sekitaran matanya itu ada apa sih, belatung, setengah hidungnya itu juga sama, nggak ada kulitnya, belatung semua. Baunya masya Allah itu semakin deketin gini loh, deketin saya itu dari samping begini, aku sampai astagfirullahaladzim, ya Allah kuatkanlah ya Allah, kuatkanlah batin saya ya Allah. Tapi benar-benar di situ saya tuh fokus mas, saya tuh tetap fokus, saya mulai membaca doa apa namanya, sholawat Nabi, saya baca ayat kursi 3 kali tanpa nafas, 3 kali tanpa nafas saya selesaikan. Terus setelah itu saya bentakkan tangan saya ke bumi 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim, 1, 2, 3. Terus saya genggam di tangan, kalau kamu nggak pergi dari sini, kamu saya pukul dengan pukulan tangan saya sudah diselimuti api untuk menghancurkan muka kamu, keseluruhan kepala kamu, gitu kan. Kalau kamu nggak pergi dari sini sebelum mata saya membuka mata, hancur kamu. Tak niatkan seperti itu karena ya saya ingin takut yang udah di pinggir saya. Setelah itu saya rasakan, saya mulai mencium, bau-baunya sudah nggak ada, bau-bau amis, bau-bau busuk itu udah nggak ada, bau harum lagi seperti bau-bau menyan, bau-bau apa namanya, dupa. Disitulah saya mulai membuka mata, Bismillahirrahmanirrahim, moga-moga pergi, moga-moga pergi, moga-moga pergi, udah nggak ada di samping saya, gitu kan. Terus saya mulai membuka mata, saya melihat ke kanan, alhamdulillah, tangan ini yang tadinya menggenggam itu sudah saya elus-eluskan ke dada, alhamdulillah, sudah pergi, sudah nggak ada. Saya tengok kanan, ke belakang, ke pojokan, udah nggak ada. Saya tengok ke kiri, udah nggak ada. Saya tengok ke atas, sudah nggak ada. Sudah sepi lagi, sudah nggak ada. Terus setelah itu saya mulai beritikaf, saya mulai apa namanya, berikhtiar, berpikir lagi sambil bersemedi. Di situ akhirnya saya merasa nyaman, lama saking enaknya, terus sampai nggak terhitung sudah berapa ribu saya pikirkan tahlil itu, lama. Di depan itu ada suara gaduh, depan pintu gua masuk itu ada suara gaduh. Ternyata di situ ada seseorang yang ketika masuk itu ternyata nggak hanya 1 atau 2 orang yang masuk satu. Itu salah satu orang yang saya lihat, kok ada cahaya dari kiri kan. Saya mulai lihat ke arah kiri, ke belakang. Di tempat pintu masuk itu ada orang yang membawa senter, nyanterin ke atas, kanan, ke atas kanan, depan kanan, depan kiri lah. Pas waktu ke depan kiri itu ke senter saya, dia sempat kaget pas nyanter saya, dikiranya apa, ternyata oh orang yang lagi ritual. Satu orang masuk berpakaian putih-putih, bersongkok dan berjubah, masuk 1, masuk lagi 2. Setelah itu masuk lagi orang yang bukan yang muda, ini yang 2 ini mungkin saya pikir itu adalah muridnya, mungkin ya, saya pikir muridnya. Setelah itu masuk lagi yang tua, mungkin gurunya. Dia langsung arah tengah ke depan yang tadi dibuat nyebar sajen itu. Wow, bunga-bunga. Lah dia juga bawa bunga juga, satu wadah bunga itu. Setelah itu dia baca seperti surat-surat Fatihah, surat-surat pendek gitu. Setelah selesai dia taburkan semua bunga itu ke tempat sajen tadi itu, sambil dia itu setelah itu selesai dia menjejakkan kaki di bawah, menghentakkan kaki 3 kali. Setelah itu selesai dia langsung menghadap berbalik ke belakang. Ada 2 orang lagi yang masuk, satu persatu. Yang satu disuruh sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri.
Itu saya tuh sambil menengok sambil ngeliatin, karena apa, posisi waktu itu kan masih di senter, masih dinyalakan, jadi kelihatan semua. Setelah itu selesai, katanya si kiainya tadi itu nantinya kalau ini sudah menjadi bagiannya itu nggak boleh apa ya, bertengkar gitu loh. Siapa-siapa terkait dengan niatnya, yang kanan siapa, yang kiri siapa, yang nantinya kamu akan menjadi bupati sama wali kota, itu sudah bagiannya. Dengan ditandai, saya ambil sebuah bunga dua, kata kiainya tadi itu, yang satu berwarna kuning, yang satu berwarna putih. Nanti saya angkatin ini, ketika jatuh di bumi itu berubah, bukan menjadi bunga atau menjadi sebuah apa, tusuk konde emas, itu akan terkabul hajatmu. Tapi kalau nggak ada suara bunyi seperti emas, tusuk konde atau suara besi kelunding gitu, nggak ada, itu berarti kalian gagal untuk mendapatkan apa yang menjadi niatan hajat kalian berdua. Nah setelah itu kiainya tadi itu mengambil bunga di tempat sajen yang sudah disebar, ngambil dua bunga, yang namanya gelap. Wong posisi ritual itu kan nggak boleh dipakai lampu, tetap gelap. Ambil dua, saya itu nggak habis pikir, itu kok bisa nggak ketukar gitu lah. Seharusnya kan kalau samanya ngambil dalam gelap itu bisa dikatakan itu kuning-kuning atau putih-putih kan gitu. Itu kok bisa satu kuning satu putih, itu saya nggak tahu. Ngambil dari situ, diangkatlah ke atas. Itu posisi masih dalam keadaan jadi bunga kantil. Ketika diangkat ke atas tinggi-tinggi, dilepaslah dari atas turun ke bawah, menempel di bumi, itu sudah berubah menjadi bukan bunga, menjadi sebuah logam besi yang berbunyi keluding. Setelah bunyi loncat kan nggak jelas, gelap. Murid-muridnya dipanggil yang sebelah kanan sama sebelah kiri, sorotin posisi larinya kemana. Ternyata pas sudah di sela-sela di kakinya dua orang, yang satu di sebelah kiri, satu sebelah kanan, sudah ada di sela-sela. Disuruh ngambil lah sama orang yang tadi itu, dua orang tadi diambil, terus disenterin mana yang mana warna perak, mana yang warna emas. Ternyata di situ yang sebelah kanan itu emas, sebelah kiri itu perak. Sudah selesai, hajat kalian sudah diberi, terkabulkan. Setelah itu disuruh baca Fatihah bareng-bareng. Selesai, keluar. Setelah keluar, saya tuh berpikir, berarti ini udah hari terakhir. Karena apa, nggak mungkin kalau datang malam-malam. Gitu. Orang setingkat orang yang meminta pangkat itu pasti datangnya pagi atau siang atau sore. Saya rasa mungkin ya sekitaran jam 9:30-an pagi, mungkin jam segituan mungkin. Karena ini orang-orang penting, orang jauh. Saya melihat dari bahasanya itu bahasa Bukan orang Jawa Tengah, bukan lah. Bahasa Banteran, Serang, Jaseng, Jawa Serang. Apa ya, bahasanya panggil susah kalau dimengerti. Soalnya saya pernah ngobrol sama mereka pakai bahasa Indonesia, ya seperti itu bahasanya, bahasa Jaseng asli Jawa Serang. Setelah selesai yang keluar, oh ini sudah hari terakhir, berarti ini hari Kamis, hari ketiga. Setelah itu selesai, saya sempat pindah tempat. Dari tempat yang tembok tadi itu, saya mendekati sajen tadi itu, tempat sajen yang menyebar bunga. Saya itu sempat berpikir, kalau emang ini jodoh, saya akan mendapatkan kuntil kuning, kembang kantil kuning. Di situ mungkin saya akan dapat itu. Saya coba gelapkan sambil menutup mata, saya ngambil ke tempat bunga-bunga sajen yang disebar tadi. Saya ngambil satu. Saya masih nggak percaya ini saya tidak dapat kuning. Cuman saya simpan, mas. Saya simpan, saya masukkan ke dalam saku di baju batik saya. Saya kan nggak ngelihat, mau HP saya juga sudah saya matikan. Saya kembali lagi tempat yang tadi saya semedi, di pojokan tadi, depan tembok. Saya duduk sila di situ. Saya tetap pikiran lagi. Karena saya itu setiap satu hari saya harus nggak kurang dari 10.000. Pikiran saya itu nggak kurang dari 10.000. Cuma nggak dengan tahu fokus berapa. Nggak, saya tetap, walaupun itu lebih saya teruskan, soalnya saya bawa tasbih juga. Itu buat. Saya bawa tasbih juga. Di situ saya tetap pikiran terus.
Nah ini yang awalnya bau-bau wangi bunga, bau-bau wangi dupa, bau-bau wangi apa namanya kemenyan, bukur, apel jin, itu sudah bukan lagi bau-bau seperti itu. Ini wanginya wangi beda, seperti parfum wanita, bunga melati, terus bunga 1000 bunga, pokoknya bunga-bunga yang khas wanginya yang dipakai minyak wangi perempuan, yang untuk apa ya, bikin orang laki-laki itu seneng. Nah ini mulai saya menghirup itu rasanya nyaman, seneng gitu. Lama baunya kok saya rasa kok di sebelah kiri saya gitu. Saya cium ini, saya kan tetap masih memejam mata ya. Disitulah saya ingin penasaran, saya buka mata, saya ngeliat di belakang sebelah kiri saya itu ada orang wanita itu yang duduk bersila. Sebelah kiri saya itu ada orang perempuan duduk bersila. Saya kira itu ya orang yang bertamu yang ingin mempunyai hajat niatan di situ apa gitu loh. Kok dia itu senyum-senyum ke saya, ngeliatin saya gini, saya liatin kok senyum-senyum. Cuman saya tetap diem, saya nggak ngomong apa-apa, saya diem. Saya senyum-senyum gitu. Padahal itu gelap mas. Itu yang anehnya itu gelap, di situ kok kelihatan gitu. Setelah tadi itu saya nengok ke belakang sebelah kiri, ada cewek berambut panjang, cantik, duduk bersila, tersenyum ke saya. Di situ saya berpikir gini, perasaan tadi itu nggak ada orang yang masuk, nggak ada suara orang yang masuk gitu. Kok tiba-tiba ada cewek cantik di samping saya, sebelah kiri belakang. Sambil tetap saya tuh ngelihat, tapi saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma diem. Terus akhirnya ya saya nggak ngiroin gitu. Saya tetap cuekin, saya tetap sila, saya ngadep ke tembok lagi, saya fokus. Di situ baru 5 menit saya tuh menjamkan mata, kok baunya wangi itu semakin dekat gitu loh. Baunya itu semakin kayak seperti ada orang di samping saya yang deket gitu. Ternyata ketika saya sambil mencium bau harum tersebut, sambil kepala itu nengok ke kiri, baunya itu kok semakin harum, semakin nyengat gitu harumnya. Terus saya buka mata, ternyata cewek itu udah di pinggir saya gini, sambil pundak kanannya itu nempel ke pundak kiri saya gitu, sambil nempel gini. Kaget tuh saya itu, langsung apa namanya, ibaratnya dia itu nyadirin saya itu langsung saya hindarin, jatuh gitu, langsung jatuh gitu. Terus dia bilang, jahat banget sih masnya, dia bilang gitu ke saya. Tetap saya tuh sambil natap dia, sambil melihat dia dengan wajah yang sinis. Maksudnya sinis itu, ini cewek, dalam hati saya, ini cewek ganggu aja sih, ngapain juga kok deket-deket saya gitu. Saya tuh niatnya di sini tuh jangan sampai gagal. Saya tuh saya bertapa, saya itu tirakat di sini jangan sampai saya tuh terganggu dengan hal-hal duniawi gitu. Karena saya mempunyai keinginan yang benar-benar terkait dengan hajat saya itu harus benar-benar nanti bisa lulus. Terus saya bilang gini sama cewek, Mbak, kalau nggak ada kerjaan, Mbak itu keluar aja deh, nggak usah ganggu saya. Sana. Ngapain sih ganggu orang yang lagi tirakat aja? Sana, saya kan pengen kenalan sama masnya katanya. Saya nggak perlu kenalan sama cewek. Udah sana pergi. Ih, jahat amat sih katanya dia. Terus dia itu sambil pergi. Saya setelah itu ngelihat dia sudah pergi, saya nggak ngiroin, ya kan? Saya tetap sila lagi. Ternyata baru 10 menit saya itu udah fokus, ada orang yang ngerangkul saya dari belakang. Dirangkul dari belakang. Ya sontak saya kan kaget toh.
perasaan tadi itu nggak ada orang yang lewat juga, kok ada orang yang meluk saya, ngerangkul saya dari belakang. Terus saya itu langsung sontak kaget, saya itu loncat ke depan. Saya lihat di belakang saya itu nggak ada orang. Saya kaget, yang merangkul saya dari belakang tadi siapa? Saya kirain cewek yang tadi itu udah saya usir, suruh keluar gitu loh. Mungkin itu perasaan saya aja, mungkin saya terlalu capek gitu loh, terlalu capek untuk bersemedi. Akhirnya saya tetap duduk lagi, nata lagi tempat duduk saya bersemedi lagi. Ternyata baru 10 menit lagi itu loh, itu di depan saya itu sudah ada orang yang niup-niup seperti anak kecil yang hari pertama niup-niup saya itu. Mulai dari hidung, terus pindah ke pipi kanan, pindah ke telinga. Ya saya kaget toh mas, saya langsung kaget, itu langsung loncat ke samping kiri sambil ngeliatin. Ternyata itu cewek yang tadi saya usir, yang tadi udah pergi, itu ternyata udah ada di samping kanan saya sambil jongkok, sambil tangannya itu begini, sambil senyum-senyum. Yang tadi cewek saya suruh pergi tadi itu masuk lagi. Ya nggak tahu masuknya kapan, tiba-tiba udah ada di samping kanan lagi, di samping kanan saya lagi gitu. Padahal tadi kan sudah saya suruh pergi, suaranya juga jelas. Kalau orang masuk itu kan kalau nggak ada suara gesekan kaki itu kena kena air yang ada di bawah. Dari situ itu tiba-tiba dia itu udah jongkok di samping saya sambil tangannya itu begini, yang sebelah kanan, sambil dia senyum. Langsung saya bilang gini, ngapain lagi sih mbak, kok ganggu saya itu loh, maunya apa sampean? Masnya ini loh, masa nggak normal sih sama cewek cantik, bilang gitu sama saya. Lah emang saya tuh niat kesini tuh mau ngapain, mau nyari cewek. Saya tuh niat kesini tuh mau tirakat mbak, sudah sana mbak pergi, jangan ganggu saya. Dia nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba itu dengan dia jongkok, saya kan ada jarak mungkin sekitar setengah meter mungkin ya, 1 meter mungkin segini lah, 1 meter. Saya kan loncat ke samping kiri gini kan, sambil saya itu kaki kanan itu berdiri, saya setengah berdiri, yang kaki kiri itu tetap bersila. Saya tuh kaget, saya ngeliatin itu. Tiba-tiba dia itu dengan posisi jongkok 1 meter itu tiba-tiba sudah di depan saya mas, bus kayak angin gitu, kayak angin tiba di depan saya itu, sambil dia itu ketawa, ya seperti ketawanya kuntilanak itu, kalau sampean tahu, melengking di telinga. Saking saya kagetnya, di depan saya itu yang awalnya bau harum ruangan, bau harumnya cewek yang masih cantik tadi itu sudah berubah mas. Baunya bau busuk, bau amis, arus. Dengan kagetnya saya itu melihat di depan, masya Allah, saya melihat wajahnya itu sudah hancur mas. Matanya itu keluar satu, tetap banyak belatung itu loh banyak. Dan wajahnya yang tadi cantik itu udah berubah menjadi kayak tengkorak ya. Matanya keluar satu, yang sini itu mendulu ke kiri, maksudnya ibarat mata itu seperti menengok ke kiri gitu. Yang ini keluar satu, sama urat-urat mata itu kelihatan mas. Di sini tuh banyak belatungnya. Nah, saking kakinya itu kan saya langsung nendang toh. Saya kan nendang. Nah pas waktu nendang dia itu loh nggak kerasa seperti nendang orang, seperti nendang angin. Sontak gitu. Ya posisinya langsung kaget kan, langsung saya nendang gitu kan, kaki langsung nendang ke atas, nendang kepalanya dia. Seperti kayak hembusan angin, bus itu langsung hilang mas, asap itu berubah jadi asap, langsung hilang. Saya tuh saking kaget, saking sontaknya saya jantung tuh seperti kayak orang
gimana habis lari atau orang yang benar-benar ketakutan gitu loh, kaget ketakutan untuk sambil saya itu memejamkan mata sambil saya pikir Allah la ilaha illallah. Terus saya ngelihat lagi sekitar, udah nggak ada lagi bau yang tadi itu arus amis, bau darah itu udah nggak ada lagi. Terus saya itu menenangkan diri lagi, tetap masih di pojokan yang tadi kan kaget kan, saya kan bersandarkan di tembok sambil saya ngelihat kiri kanan sambil ngelihat ke depan itu udah alhamdulillah udah nggak ada. Tetap masih belum yakin ini. Saya jalan berdiri ke arah ke kanan di pojokan yang dekatnya sajen-sajen tadi itu buat nyebar bunga. Saya ngelihat di pojokan ada orang enggak. Saya jalan ke arah ke pintu gua, di bawahnya batu, sela-selanya saya lihat ada orang enggak. Ternyata enggak ada, sepi. Saya masuk lagi, kembali ke tempat saya lagi. Saya bersila lagi, saya berniat gini. Duh Gusti ya Tuhan, saya menginginkan saya sampai lulus tirakat, sampai hari Kamis, mulai hari Selasa, Rabu, Kamis saya harus lulus. Saya ingin bertemu sejatinya Ibu Kanjeng Ratu Kidul itu sebenarnya ada nggak sih penguasa laut Kidul atau laut selatan. Setelah itu saya benar-benar membaca Fatihah, saya berniat, saya hadiahi Fatihah mulai dari para nabi, para malaikat, para waliullah, para guru-guru, terus diri saya dan yang saya tujukan kepada Ibu Kanjeng Ratu yang menjaga di Laut Selatan. Saya Al-Fatihah selesai, mengambil nafas yang dalam sambil menahan di dalam dada. Di situ saya memejamkan mata sambil membaca Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali tanpa ambil nafas. Saya tahan nafas. Tiba-tiba itu dengan memejamkan mata itu saya sudah pindah di sebuah ruangan. Saat saat membuka mata di situ kan saya posisi kan sebelum itu kan saya ngambil nafas dalam-dalam membaca surat-surat pendek Al-Quran tadi itu. Terus saya itu membuka mata itu, saya sudah pindah di sebuah ruangan yang tadinya seharusnya saya di goa. Itu sudah pindah di ruangan yang hijau, yang besarnya itu ya seperti ruangan ini, kurang lebih mungkin 6 kali 10 mungkin ya, kalau nggak 5 kali 10. Lebarnya 5 meter, ke depannya itu panjangnya itu kurang lebih 8 sampai 10 meter. Jadi memanjang. Posisi itu saya itu di tengah-tengah antara sebelah kiri dengan sebelah kanan, tembok kiri dengan tembok kanan. Karena apa? Ketika saya membuka mata, di situ saya melihat kiri tembok itu berwarna hijau semua, hijau-hijau, lumut. Di situ saya merasakan itu tembok, tapi kok semua diukiri atau ditempel dirambati oleh lumut gitu loh. Apa ini emang furniturnya gitu loh. Saya ngelihat ke kanan juga sama, saya ngelihat ke bawah itu lantainya lantai hijau, cuman hijau itu hijau batu, hijau batu yang ya lumut cuman nggak licin dan itu nggak dingin, itu hangat karena saya bersila di tengah-tengahnya. Saya posisi bersila di tengah-tengahnya dan saya memandang ke depan itu kurang lebih antara 6 meter atau 8 meter itu ada sebuah singgasana yang di atas 3 tangga yang setiap tangganya itu 1 jengkal tingginya. 1 jengkal. Jadi ketika saya itu duduk itu tingginya, kalau saya melihat sebuah singgasana kursi, sebuah mahkota singgasana kursi itu mungkin sedahi saya mungkin. Karena posisi saya memandang begini, lurus memandang gini itu, saya tuh melihat kaki beliau yang duduk di singgasana tadi itu sambil duduknya seperti seorang priai, karena itu mungkin ya tatanan kerajaan mungkin ya. Duduknya itu begini, seorang perempuan cantik itu duduknya kakinya itu disilangkan. Nah,
saya tuh melihat dari bawah itu beliau itu memakai sepatu atau sendal yang berukiran banyak emasnya, serat-serat emas. Kalau saya lihat itu kuning, cuman kok kuning itu berkilau gitu. Bukan kuning biasa gitu. Bukan, tapi kuning kayak emas gitu. Kalau kuning emas itu pasti kena sedikit cahaya kan pasti akan bercahaya. Seperti apa namanya? Pernak-pernik gitu kan. Wong itu juga ada batu-batu seperti batu-batu permata kok di di sendalnya atau di sepatunya itu. Saya ngelihat ke bawah, dari bawah itu terus saya lihat ke atas, di situ ada jari. Maksudnya jari itu pakaian kemben yang dipakai orang-orang keraton dulu, orang-orang kerajaan. Di situ juga apa namanya berukiran, banyak ukiran-ukiran badian, itu badian khas Jawa, cuman ya berbentuknya itu seperti sebuah naga, sebuah bentuk gambar naga, cuman di ininya ya, sebelah kanannya. Karena itu posisi duduknya kan nyerong ke kanan, ya. kanan saya, dan Ya. dia kan nyerongnya ke kiri. Nah itu di sini kelihatan apa ya, pernak-pernik yang dari badian kemben atau apa yang dipakai jarinya itu juga emas, juga ada ukiran emasnya juga, tapi semua kebanyakan warnanya hijau, semua warnanya hijau. Jadi keseluruhan totalitas itu semua warnanya hijau, cuman di situ ada serat-serat emas, ukiran-ukirannya itu. Saya melihat ke atas lagi, di apa namanya di pinggang, di belikat pinggangnya itu ada sebuah tali sari emas yang asli emas, itu nggak ada kain lain yang warna hijau atau nggak ada, cuman sari berkainkan emas, Sari yang kayak emas gitu ya. sari emas di itu di tali simpul kanan. Jadi kalau saya melihat kiri saya, kalau beliau menghadap itu di simpul kanan, satu panjang satu pendek. Setelah itu beliau itu berdiri, ya kan. Ketika beliau berdiri itu saya melihat ke atas lagi, itu baju kembennya itu berwarna hijau dengan berukiran emas juga, sama di antara perut dengan dada beliau, samping kiri samping kanan tuh panjang rambutnya, digelung dua begini, digebiar dua gini untuk menutupin depan dadanya beliau gitu. Mana? Sampai sepinggang. Nah, sampai sepinggang. Jadi di atasnya sarinya tadi itu rambutnya panjangnya, sambil beliau jalan ya sepertinya layaknya orang priai, orang-orang keraton. Jadi kalau jalan itu satu tapak, yang belakang ngikutin satu tapak lagi yang belakang. Jadi nggak bisa cepet, satu jangka itu nggak bisa, hitungan satu telapak kaki jalannya. Padahal itu kalau hitungan 6 meter dari tempat saya duduk ke tempat beliau duduk di singgasana mahkota tadi itu kalau ditempuh jalan yang seperti itu, saya rasa 10 atau 15 menit bisa nyampe lah di depan saya, ya kan. Seharusnya itu loh sampai 1 jam lebih, Mas. Saya rasa itu lama banget tuh, nggak nyampe sampai saya itu bisa apa ya, bisa puas melihat beliau tuh. Tapi yang anehnya, saya puas hanya bisa melihat mulai dari bawah leher sampai ke bawah itu kelihatan jelas. Nah, ketika saya melihat dari leher ke atas, itu wajahnya itu nggak bisa dilihat, Mas. Buram. Wajahnya itu seperti kayak orang disensor gitu, buram. Jadi seperti kalau apa namanya melihat siaran TV itu warnanya kayak seperti banyak semutnya gitu. Nah, wajahnya itu seperti warna abu-abu terus banyak semutnya, cuma nggak jelas, seperti disensor gitu loh, nggak ada mukanya. Sebenarnya kalau itu terlihat mungkin ya lekuk-lekuan wajahnya terlihat semua, itu nggak ada. Saya rasa itu cantik dan saya berpikir kalau ini benar dikatakan yang menguasai Laut Selatan atau diberi sebuah kekuasaan yang begitu megahnya,
Itu saya yakin itu sosok beliau itu nggak mungkin bisa dibaca oleh pikiran orang yang biasa melukis, menggambarkan beliau. Itu mungkin hanya imajinasinya si pelukis, karena saya yakin itu nggak bisa digambarkan. Karena saya yakin, saya pernah ngaji di pesantren dulu itu, bahwasanya makhluk yang namanya jin itu tidak bisa disosokkan aslinya. Bentuk aslinya itu nggak bisa disosokkan. Mungkin bisa menyerupai layaknya tubuh manusia, tapi sebetulnya kan kita nggak tahu gitu loh. Nah di situ saya ngelihat ke atas lagi, saya ngelihat ke atas di antara sanggul, kan beliau tuh posisi turun dari tangga satu persatu kan miring posisinya, kan jadi kelihatan dari sanggul kepalanya itu ada sebuah, kepala beliau itu ada sebuah apa namanya, tusuk konde, yang satu itu lurus dari belakang, dari kanan ke kiri, yang satunya itu miring dari atas kanan miring ke atas kiri. Itu untuk menata rambutnya beliau dua mungkin ya, sanggul dua tadi. Itu jelas-jelas tusuk konde emas panjang segini panjang, 2 jengkal panjang ini. Lah di antara tusuk konde itu di depan itu ada sebuah mahkota yang berukiran emas juga, cuman banyak apa namanya permata-permata kecil yang melingkupi dari 3 dari 3 permata yang besar. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar itu kelihatan 1, 2, 3. Jadi modelnya kayak piramid gini, segitiga 1, 2, 3. Nah ini di sekitarnya 3 permata yang besar ini ada permata yang kecil, tapi semua itu emas, pikiran emas. Beliau turun lagi, turun. Saya tuh sempat ketika melihat ke atas, ketika melihat wajah beliau tidak kelihatan lagi, saya itu sempat merunduk ke bawah, Mas. Saya berpikir, kok nggak bisa dilihat tuh wajahnya, secantik apa tuh beliau itu. Saya tuh penasaran gitu. Apakah ini yang dinamakan ratu penguasa dari pantai selatan atau laut selatan? Saya berpikir seperti itu. Setelah saya itu istighfar dengan membaca bismillah, saya berniat semoga saya bisa melihat sosok beliau. Saya ngeliat ke atas lagi, tetap nggak bisa, tetap wajahnya nggak bisa dilihat. Sampai 3 kali saya merunduk, tiba-tiba itu beliau itu yang seharusnya itu, kalau saya rasa saya melihat 4 kalinya itu beliau itu masih bisa dilihat jelas. Tiba-tiba yang keempat kalinya saya mau melihat beliau itu sudah ada di depan saya. Yang tadinya masih jauh gitu ya. Di depan saya, ya saya itu ya dengan hati tenang, ya kaget, ya takut, ya Allahu alam, saya pokoknya pasrah di situ. Hanya Gusti Allah yang tahu, saya pasrah. Dengan niat saya dipertemukan, memang saya ingin bertemu dengan beliau, niat saya. Dengan saya berniat tirakat di situ selama 3 hari di gua. Apapun yang nanti diberikan atau apapun yang diberi saran oleh beliau, saya dengarkan. Dan ternyata beliau itu memegang sebuah mustika merah di tangan kanannya beliau. Itu diberikan ke tangan kiri, ditempelkan ke tangan kiri saya. Posisi saya sila kan begini ya. Begini, tangan saya kan membuka, ditempelkan. Setelah ditempelkan itu dilepas. Nah, ketika menempel di tangan saya itu, rasa tangan saya itu seperti bawah yang telapak tangan ini seperti kayak dibakar mawa yang menyala-nyala. Mau bara api yang menyala-nyala. Itu saking panasnya saya kan nggak kuat nih. Langsung saya tutup telapak tangan saya. Saya tekem, kalau bahasa Jawa itu digenggam erat-erat gitu. Saya genggam erat-erat. Dan tanpa saya berpikir panjang, itu tuh panasnya sudah hilang. Tiba-tiba menghilang. Terus beliau berpesan dengan bahasa Jawa, "Le, suatu saat jika kamu dibutuhkan oleh orang banyak, kamu akan diberi mandat untuk mengurusi orang banyak. Itu kamu akan pakai dan nggak boleh disalahgunakan, karena kamu sudah berjodoh mendapatkan mustika ini," kata beliau begitu. Nah, tiba-tiba dengan saya itu tetap menutup mata, karena posisi panas itu kan saya kan takut ya,
takut ya ragu ya, terus pokoknya saya pasrah, saya menutup mata sambil mendengarkan suara yang beliau pesankan tadi itu. Jika suatu saat itu memang benar-benar dipakai, emang harus kamu pakai, ya saat itulah itu akan dibutuhkan, bisa kamu gunakan. Setelah beliau ngomong seperti itu, tiba-tiba tangan saya tadi itu yang di bawah telapak tangan sini itu ada sebuah benda yang seperti hewan melata yang berjalan mulai dari sini, berjalan terus sampai berhenti di lengan sebelah kiri, berhenti di sini. Lah di situ kan posisi saya itu kan posisi memejamkan mata. Mungkin saya kan merasa berhalusinasi ya, karena posisi saya kan bersemedi dalam gua. Tiba-tiba itu sontak dalam hati saya itu, saya takut ini posisi saya itu di gua. Bagaimana kalau nanti hewan-hewan melata yang beracun itu merayap di tangan saya terus menyengat saya, lihat. Saya kan keracunan bisa mati loh mas. Nah saya takut, tiba-tiba saya itu langsung sontak, saya berdiri, sarung saya buka, ya kan, saya kebiak-kebiak, baju saya buka, saya saya ibaratnya hewan yang ada dalam tubuh saya tadi yang melalui baju tadi itu biar pergi gitu loh, kebiar semua begini. Saya cari kiri kanan belakang, nggak ada hewannya, saya pakai lagi baju saya. Terus saya itu sambil duduk bersila itu saya berpikir, no, bukannya saya tadi itu di sebuah ruangan yang berwarna hijau, kenapa saya bisa di gua? Terus saya berpikir, apakah ini jawaban saya dipertemukan dengan seorang penguasa Laut Selatan, Kanjeng Ibu Ratu. Akhirnya dengan hati yang mantap, saya merasa sudah lulus, saya menyalakan HP, saya ngeliat HP, ternyata sudah hari Jumat pagi jam 7. Saya masih belum yakin kan, apa ini bener jam 7 pagi atau jam 7 malam, karena posisinya kan di situ bukan 19 tapi jam 7.30. Saya matikan lagi, saya tetap duduk. Ternyata temen saya yang udah di luar tuh masuk ke dalam ngampirin saya, mas sudah hari Jumat mas. Oh ya, ya wis, ayo kita balik aja. Oke, kita keluar. Sebelum keluar teman saya ajak tahlilan sebentar, hadiah surat Fatihah kepada para nabi-nabi, para malaikat, para guru-guru, para raja-raja. Setelah itu selesai, apa yang menjadi niatnya semoga diberi ijabah sama Gusti Allah, apapun yang terbaik, jangan sampai salah niat. Disitulah akhirnya saya sudah merasa mantap dan saya pulang. Saya keluar dari gua itu, saya mulai berpamitan sama nenek-nenek yang menjaga. Sempat ditanya, dapat apa mas? Gak dapat apa-apa mbah, cuma dapat wawasan sama pengetahuan. Apa iya toh? Nanti mbahnya ngerti kok, nanti pasti mungkin diketemui sama Kanjeng Ibu. Kalau pengen tahu nanti pasti mbahnya tahu, mbahnya juga sudah lama di sini. Udah mbak, saya pamit. Setelah saya pamit, perjalanan pulang, di situ sempat saya melihat ke yang tadi daun itu, bunga kantil tadi saya itu jadi warna kuning yang tadi. Saya niatkan saya ngambilnya kan kuning, saya niatkan kuning, kantil kuning. Saya ambil itu warnanya kuning, cuman itu bukan kembang kantil mas, itu sudah menjadi tusuk jarum seperti apa namanya, ini loh yang buat kalau orang-orang Jawa itu sering buat menganyam itu, besar setengahnya jari kelingking besarnya, tapi ada lubangnya itu seperti kayak tusuk pundi. Di atasnya itu ada 3 tanduk ini, 3 tanduk terus berlubang
panjang, agak besar, licin ke bawah. Nah di situ itu yang mungkin saya niatkan saya dapat di situ. Mungkin itu yang dikasih. Terus saya sambil pulang, saya simpen di tas. Sebelum itu kan saya mandi dulu. Setelah selesai mandi, saya sholat duha. Setelah sholat duha selesai, saya naik ke atas di parkiran. Tiba-tiba ada kakek yang mungkin hari kedua itu yang mengantarkan mahasiswa itu bilang ke saya, hati-hati ngger, kenang-kenangan sing mbok gowo saiki kuwi dijogo hati-hati. Kata beliau begini, hati-hati nak, kenang-kenangan yang kamu dapat ketika kamu bertirakat di sini itu jangan kamu salah gunakan. Kalau bisa pergunakanlah yang baik ketika nanti kamu membantu seseorang. Gitu. Setelah selesai, nggih mbah, saya salaman. Setelah salaman, saya jalan. Itu kan posisi di jalan setapak, belum ke arah parkiran, belum nyampe ke parkiran, ke arah parkiran. Saya jalan. Baru 3 langkah, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Saya ngomong sama temen, "Lek, apa mas bro? Iku mau sopo? Loh, iku lah gak sing nganterno arek mahasiswa yang kemarin kesini minta uang itu, yang minta harta kan?" "Iya lah, Rek." "Sini pura." Langsung nengok ke belakang, udah gak ada mas. Bilang, baru 3 jangkah. Saya ngobrol sebentar, saya nengok ke belakang, sudah gak ada. Langsung saya lari dong. Teman saya juga ikut lari. Cuman saya pikir, ngapain saya lari? Dari pertama kalau emang saya takut, seharusnya saya lari nggak nyampe ke bawah gitu, lari dari awal gitu. Mau berangkat juga tengah malam, ngapain saya takut? Mau saya sudah selesai. Berarti bisa jadi yang Mas Nanang ceritakan salah satu kuncen yang bukan dari bangsa manusia. Oh iya, dari 40 kuncen itu 39 adalah bangsa manusia, yang satu itu bukan bangsa manusia. Bisa jadi orang itu. Bisa jadi orang itu. Karena apa? Posisi saya dikasih tahu itu pas waktu cerita sebelum ngopi. Sebelum masuk ke gua, saya kan sempat ngopi sama teman saya. Saya dikasih obrolan, dikasih cerita sama nenek yang jaga di situ. Kalau ketemu sama orang itu, biasanya sih apapun hajatnya akan diberi tercapai. Terus kemudian akhirnya setelah ketemu selesai dengan kakek-kakek itu selesai. Setelah itu saya kan menuju ke parkiran. Saya ketemu sama orang yang disuruh menulis buku tamu. Di situ saya diberi pemahaman lagi. Mas, sebentar lagi sampai ke depannya kemungkinan akan jadi orang tua. Maksudnya orang tua itu orang yang diberi pemahaman untuk membantu orang yang kesusahan atau menyembuhkan orang itu, Mas Bagus. Nah di situ saya wawalam, saya kan posisi waktu itu kan masih nol, saya belum paham tentang terkait ilmu kebatinan dan sejenisnya, supranatural. Cuman saya yakin kalau emang ini baik buat diri saya, buat orang-orang di sekitar saya, buat orang banyak, kenapa enggak? Ya, dan akhirnya setelah itu ya udah saya pamitan. Setelah itu makasih Pak sarannya, ya jangan lupa besok-besok ya main kesini lagi, nostalgia atau ngopi-ngopi gitu. Saya bisa pamit, sudah saya pulang langsung. Dan selama perjalanan pulang Mas karena nggak pernah ada perjalanan itu, mungkin semenjak kejadian dari situ rasa takut saya itu berkurang. Jadi ketika di situ ada apapun hal-hal yang mungkin dirasa di pikiran saya kok sudah mulai tergambar hal yang buruk, horor, menakutkan, itu sudah saya hilangkan dengan cara itu. Saya mungkin bernyanyi atau ngomong-ngomong sendiri, tidak cuek lah, karena sudah pernah mengalami. Jadi wis nggak ada rasa takut. Kalau takut naluri manusia pasti takut.
Cuman ya di situ pinter-pinternya kita untuk berpikir positif. Jadi begitu Mas Bagus. Itulah cerita pengalaman saya ketika yang bertapa di Gua Langse. Hal-hal yang menakutkan di situ mau saya rasa saya takut. Cuman kalah dengan apa yang jadi niat saya. Oke, teman-teman, itu tadi cerita dari Mas Tanang selama menjalani prosesi bertapa ya di Gua Langse, Pantai Parangtritis. Mungkin lain kali kita akan mengundang beberapa teman lagi yang mempunyai kisah-kisah misteri, pengalaman pribadi. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Jejak Malam Official dan ikuti terus video-video selanjutnya.